Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Misteri Verhal. Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan banyak rezeki. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan memberikan komentar, tanda like, dan subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng agar ketika saya mengunggah konten-konten baru, kalian mendapatkan notifikasi. Gratis kok, tapi itu sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman Wisnu bertemu dengan pedagang hek atau angkringan. Kisah ini terjadi juga di masa lampau saat Wisnu, pecinta dunia gaib sejak zaman kuliah, masih belajar di sebuah kampus di Solo. Ya, ini peristiwa pada zaman Orde Baru saat wali kota masih dijabat oleh tentara, bukan pemilihan langsung seperti saat ini. Wisnu ini heran ketika Mas Parman, pedagang angkringan langganannya yang tadinya periang, tiba-tiba pendiam setelah Wisnu pulang dari liburan semester genap. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus sampai akhir video ini. Sebelum saya melanjutkan cerita, saya gambarkan sedikit tentang Wisnu, khususnya bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya yang berjudul Digertak Jin Penunggu Kos. Wisnu ini adalah mahasiswa yang menyukai dunia mistik dan alam-alam gaib. Ia mengoleksi pusaka dari keris, ake, dan lain sebagainya. Ia lebih senang mengunjungi tempat-tempat angker di sekitar kampus dibanding belajar di perpustakaan. Pengalaman gaib Wisnu ini sangat banyak. Salah satunya episode kali ini, di mana ia berjumpa dengan pedagang angkringan yang tiba-tiba menjadi diam. Oh ya, untuk kalian yang belum nonton episode Digertak Jin Penunggu Kos, nanti linknya akan saya taruh di kolom komentar. Wisnu ini masih kos di sekitar Tugu Cembengan, Yebres. Di dekat kos Wisnu ada pedagang hek atau angkringan, sepasang suami istri namanya Mas Parman dan Mbak Yati. Dia berdagang dari habis maghrib dan tutup menjelang subuh. Tapi kalau malam Mbak Yati pulang untuk ngurusin urusan keluarga dan digantikan oleh adiknya namanya Yanto. Dagangan angkringan Mas Parman ini sama dengan yang lain. Ada nasi kucing atau sego kucing, yaitu nasi sekepel dikasih lauk bandeng sedikit atau oseng tempe atau oseng teri. Ada juga gorengan, tahu, tempe, bakwan. Ada juga minuman seperti teh, jeruk, kopi, dan jahe. Gorengan bisa dihangatkan dengan cara dipanggang di atas tungku. Jadi tungku angkringan itu diisi oleh 2 ceret, satu berisi air putih, satu berisi jahe, dan di antara 2 ceret itu ada space atau ruang kecil untuk menghangatkan gorengan atau sate usus atau sate ayam yang dibeli dari para pembeli. Di tempatnya Mas Parman ini
Seperti halnya angkringan yang lain pada zaman itu, teh, kopi, dan jahe itu dibuat sendiri. Dia meracik sendiri. Jadi kalau jahe ya dibuat dari jahe bener, bukan seperti angkringan sekarang banyak yang menjual sasetan gitu. Zaman dulu belum ada sasetan seperti itu. Jadi ya pedagang racik sendiri tehnya. Biasanya dia mencampur berbagai macam merek teh, dijadiin teh khusus dari angkringan itu. Jadi masing-masing angkringan itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Di tempatnya Mas Parman ini, nasi angkringannya terbilang enak karena dia menggunakan beras yang lumayan bagus. Meski lauknya juga tetap sedikit, tapi dengan harga yang murah, saya kira sangat membantu bagi mahasiswa, terutama pada saat malam hari. Mahasiswa yang kelaparan, dia bisa pergi ke angkringan ini, membeli 1 atau 2 bungkus, sudah bisa menahan perut lapar. Harga angkringan saat itu, harga sego kucing saat itu, nasi kucing itu sebungkus 100 perak. Jangan dibilang murah juga, karena zaman segitu kamu makan dengan lauk tahu atau tempe sepiring sekitar 300 sampai 400. Jadi harga itu juga harga wajar ya. Karena kalian makan 1 bungkus juga nggak akan kenyang. Jadi minimal 2 bungkus. Ya, ujung-ujungnya hampir sama lah. Tapi kalau malam hari ya lumayan untuk nahan lapar, apalagi gorengannya bisa dihangatkan, jadi terasa lebih enak, lebih lezat. Di kalangan mahasiswa yang suka begadang, Mas Parman ini terkenal ahli membuat kopi jos. Kopi jos adalah kopi hitam biasa. Kopi hitam biasa diseduh pakai air panas, tapi kemudian dimasukin dengan arang yang masih membara. Jadi rasanya unik, perpaduan antara pahitnya kopi dan sepetnya arang. Ya kayak nasib mahasiswa zaman saat itu kan, anak-anak kos zaman saat itu, pahit plus sepet. Jadi di sekitaran situ itu Mas Parman memang terkenal ahli itu kopinya, kopi josnya enak lah, terkenal di situ. Jadi Wisnu dan teman-teman satu kosnya ini juga menjadi pelanggan tetap Mas Parman ini. Selain kopi jos dan nasi kucingnya enak, ada kelebihan lagi. Mas Parman ini orangnya gerapiak, ramah terhadap semua orang. Jadi dia menerapkan prinsip pembeli adalah raja. Bukan hanya sekedar teori di buku-buku ekonomi atau apa. Mas Parman mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam berdagang. Siapapun akan dilayani. Kita aja kadang jengkel lihat itu satu mahasiswa beli 1 tempe aja suruh manggangin. Kan nyapain kalau kita ngelihatnya. Tapi kalau Mas Parman enggak, mereka tetap dilayani semua. Jadi ya begitu, akhirnya orang seneng dengan itu. Termasuk Wisnu dan teman-teman sekosnya ini suka banget makan di tempatnya Mas Parman ini. Kalau tanggal tua, kita tuh beli segelas kopi sama 1 nasi kucing, ngobrolnya bisa berjam-jam. Dan Mas Parman dan Wisnu ini ada kedekatan khusus karena memiliki hobi yang sama tentang dunia gaib. Mas Parman ini sangat tertarik ke hal yang berbau pesugihan dan pelet. Dia mengerti tentang hal itu. Jadi dia sering cerita kepada Wisnu mengenai hal-hal itu yang dia ketahui. Jadi kompak lah pokoknya berdua ini, kalau ketemu bisa sampai Mas Parman mau tutup, Wisnu baru pulang.
Mas Parman ini juga sebagai informan yang baik. Jadi kalau ada cewek cantik, cowok-cowok ini nanya ke Mas Parman, siapa namanya, kosnya di mana, kuliahnya di fakultas mana, asalnya dari mana. Dan hebatnya Mas Parman bisa tahu itu semuanya. Makanya cowok-cowok seneng banget makan di situ. Pas liburan semester genap, Wisnu pulang ke kampung halamannya di lereng Gunung Sumbing. Libur semester genap ini bisa cukup lama ya, bisa sekitar sebulan karena bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru juga. Ya kita ke kampus paling untuk membayar uang SPP. Zaman segitu pembayaran uang SPP itu dilakukan secara manual. Kita antre berderet di loket itu kayak antre sembako, padahal kita mau bayar. Itu bisa dari pagi, selesainya sekitar jam 12-an. Belum ada pembayaran lewat transfer bank atau pakai uang elektronik semacam GoPay atau ShopeePay. Belum ada saat itu. Ya pokoknya harus antre mau nggak mau. Ya Wisnu ini juga sempat mampir ke kos sekitar menginap 1-2 malam, tapi dia nggak mampir ke tempatnya Mas Parman. Selebihnya ya menghabiskan liburan di kampung halaman bersama teman-teman SMA-nya atau teman kuliah yang kebetulan satu kota. Setelah sebulan di kampung halaman, Wisnu balik ke kos. Minggu pertama di kos, ya belum sempat bertemu Mas Parman. Ya melakukan aktivitas seperti biasa lah, kuliah, pulang ke kos, itu aja lah. Oh iya, Wisnu ini kalau kuliah, dia naik Vespa biru. Oleh teman-teman kuliahnya disebut sebagai Blue Thunder, karena suaranya lebih kenceng dari larinya. Jadi dia belum sampai kampus, teman-teman udah ngerti kalau Wisnu akan datang. Suaranya kayak helikopter. Wow, itu ciri khasnya dia. Terus minggu-minggu pertama, tadi saya ngomong minggu pertama belum sempat bertemu kan, karena selain banyak tugas, Wisnu juga diajak main oleh teman-teman. Teman Wisnu ini sangat banyak, bukan hanya teman kuliah dari kampus yang sama, dia punya teman dari kampus yang berbeda yang berdekatan di situ juga sama orang-orang kampung. Maklum lah, Wisnu ini kan anaknya supel, dia bisa ngobrol apa aja, dari urusan bola, politik, sampai dunia goib, apa aja dia ngerti, meskipun sedikit tapi bisa menjadi bahan obrolan. Nah belakangan ini dia sibuk main sama preman-preman kampung di situ. Ya diajak ke sana kemari, kadang dimintain saran, yang namanya mahasiswa kan, dianggap kaum intelektual. Jadi teman-teman itu kalau ada masalah atau apa, kadang minta saran ke Wisnu ini. Malam Jumat itu Wisnu menyambangi ke angkringannya Mas Parman. Ia melihat Mas Parman sedang duduk di kursi plastik di luar tenda, di luar gerobak angkringan itu. Dia duduk di bangku panjang di angkringan, ketemu dengan Yanto, karena yang jaga saat itu Yanto. Dia pesen kopi jos, meskipun sebenarnya ya lebih senang dibuatkan kopi jos oleh Mas Parman, tapi karena dia lihat Mas Parman sedang duduk termenung gitu, dia rela aja akhirnya dibuatin kopi jos oleh Yanto. Ia menyulut rokok greteknya. Oh, sebagai informasi ya, Wisnu ini lebih senang menghisap rokok gretek. Rokok idamannya adalah gudang garam merah. Kalau lagi punya duit, ya rokoknya si Samsung. Kalau enggak ya gudang garam merah kembali lagi. Dia nggak suka rokok filter, apalagi yang mild itu. Dia bilang itu rokok banci. Udah dia nyolot rokok, sambil merokok dia ngeliatin Mas Parman yang duduk diam aja di bangku luar itu. Wisnu mulai membuka pembicaraan dengan Yanto.
yang ngomongin pertandingan bola antara PSIS Semarang melawan Persebaya, di mana PSIS mengalami kekalahan. Wisnu kesel karena tim jagoannya kalah. Sebenarnya ini hanya untuk basa-basi sama Yanto aja, karena ia tahu Yanto ini senangnya sepak bola. Makanya Wisnu memulai dengan membahas sepak bola. Kalau Wisnu berbicara atau ngobrol dengan Mas Parman, topiknya akan beda. Karena keduanya menyukai dunia gaib, maka topik yang dibicara pun terkait dengan hal itu pasti. Setelah ngobrol dengan Mas Yanto cukup lama, ia melihat Mas Parman sudah ada di bangkunya yang tadi. Dia tengok-tengok, tapi kok nggak ada. Dia nggak masuk ke angkringan, tapi udah tidak ada di tempat duduk yang tadi. Akhirnya Wisnu nanya ke Yanto dong, Yan, Mas Parman kemana? Yanto ini orangnya tipikal yang cengengesan dan asal jeplak. Kalau orang Betawi ya bilangnya japlak ya, nyablak gitulah kalau ngomong asalnya. Jawabnya Yanto ini juga sekenanya, kalau apakah? Hus, sembarangan aja. Ntar kalau Mas Yanto meninggal beneran lu jualan sendiri lu toh. Loh, emang benar kok. Masa gak tahu? Akhirnya Yanto bercerita kalau Mas Parman sudah meninggal seminggu yang lalu. Ia mengalami kecelakaan di sekitar Pasar Gede. Motornya ketabrak truk dan ia meninggal di tempat. Jasadnya sendiri dimakamkan di Wonogiri, asal dari Mas Parman. Wisnu menghela nafas panjang setelah mendengar cerita dari Yanto. Ia menasihati Yanto agar berdagang yang benar, karena tadi itu Mas Parman berarti menjenguk Yanto. Sambil menasihati Yanto, Wisnu ini kumat kamit membaca Al-Fatihah, mengirimkan doa kepada Mas Parman agar arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ia tetap merasa ketakutan karena jelas-jelas tadi ia melihat dengan mata kepala sendiri Mas Parman duduk di kursi plastik di dekat angkringan. Ia berkali-kali meyakinkan kepada Yanto kalau tadi Mas Parman duduk di sini. Tapi setelah mendengar kabar kalau Mas Parman sudah meninggal, bulu Yanto berdiri, merinding dia. Akhirnya dia segera membayar dan pulang ke kos. Itulah kisah mistis yang dialami Wisnu terkait dengan Mas Parman, pedagang angkringan di sekitar kosnya. Ikuti channel ini karena masih banyak pengalaman gaib Wisnu yang akan saya bagikan kepada kalian. Ikuti terus, jangan sampai ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Wisnu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.